Shalom, salam kasih karunia, selamat pagi kekasih-kekasih Kristus. Apa kabar hari ini? Doa saya semoga dan senantiasa kita selalu dalam keadaan baik-baik saja, sama seperti jiwa kita baik-baik. Haleluya, karena Tuhan Yesus sungguh baik. Pagi hari ini saya ingin membagikan satu renungan firman Kristus dengan judul Melihat Yesus, Melihat Bapa yang Baik. Mari kita buka di dalam Roma pasal 2 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah, Elohim, ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kekasih-kekasih Tuhan, di tengah-tengah situasi keadaan yang sulit, bahkan mungkin bisa dikatakan buruk saat kita mengalaminya, rasanya mungkin begitu berat untuk berkata bahwa Tuhan itu baik. Berbeda ketika dalam keadaan-keadaan yang semuanya lancar, oke, tanpa masalah, mungkin kita mudah untuk mengucap syukur. Keadaan seperti inilah yang seringkali membuat orang percaya tidak bisa melihat Yesus yang begitu baik. Tidak bisa melihat hakikat dari kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Inilah yang seringkali yang kita dengar ketika ada seseorang mengalami kesulitan atau katakanlah mengalami sakit. Ada yang berpikir bahwa Tuhan sedang menghukum orang itu. Atau mungkin ketika kita mengalami, kita berkata, Tuhan sedang mengganjar saya. Tuhan sedang menegur saya melalui sakit penyakit ini. Tuhan sedang mengingatkan saya melalui peristiwa buruk ini. Tuhan sedang menghukum saya karena saya tidak setia dan lain sebagainya. Nah, hal ini sebenarnya tanpa kita sadari kita sedang mengaburkan arti kehadiran Tuhan yang sesungguhnya. Kita tidak bisa melihat Yesus yang sesungguhnya seperti yang ditulis di dalam firman Tuhan. Ketika kita melihat Yesus yang sesungguhnya, yang kita akan temukan bahwa sesungguhnya kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa Dia nyatakan dalam hidup kita. Saudara kasih dalam Tuhan, Roma pasal 2 ayat yang keempat yang kita sudah baca tadi, dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Ada 3 hal: kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Ini berbicara apa? Ini berbicara tentang belas kasih Tuhan. Ini berbicara tentang kerinduan Tuhan untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Tapi banyak orang merasa bahwa Tuhan itu tidak melakukan apa-apa, bahkan mungkin Tuhan menghukum kehidupannya. Namun melalui pembacaan ini kita melihat di sana dikatakan, tidakkah engkau tahu? Ini sebaliknya saudara dari pernyataan yang sebelumnya, bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Banyak orang keliru. Kelirunya adalah mereka berpikir ketika mereka mengalami sakit dan itu adalah hukuman Tuhan, nah melalui sakit itu baru mereka datang kepada Tuhan. Melalui keadaan-keadaan yang buruk itu membuat orang datang kepada Tuhan. Karena mereka berpikir bahwa itu adalah satu teguran, ancaman, bahkan hukuman dari Tuhan. Dengan kasih Tuhan saya mau katakan bahwa Anda keliru melihat Yesus. Bukankah Yesus yang dicatat di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Dia tidak pernah mendatangkan sakit penyakit kepada siapapun di dunia ini. Bahkan semua orang yang sakit yang Dia pernah temui, mereka mengalami mujizat
kesembuhan, pemulihan yang luar biasa. Yesus tidak pernah datang dan memberikan sakit penyakit kepada anak-anaknya. Yesus tidak pernah datang memberikan bencana, wabah, atau pandemi yang saat ini yang sedang melanda dunia. Jangan pernah berpikir bahwa Yesuslah sumber atau di belakang pandemi yang kita sedang alami. Kita keliru melihat Tuhan. Tapi pagi hari ini kita yang akan melihat bahwa betapa kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya adalah untuk memberkati hidup saudara. Sehingga Yesus berkata kepada Filipus di dalam Yohanes 14, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Kalau kita melihat Yesus yang penuh kasih, Yesus yang penuh belas kasihan kepada siapapun, sebenarnya kita sedang melihat Bapa kita, Tuhan kita yang sesungguhnya, yang di dalamnya tidak ada hal-hal yang buruk yang Dia rancangkan dalam hidup kita. Pagi hari ini saya hanya ingin membawa saudara untuk melihat kebaikan Tuhan. Jangan pernah terbersit dalam pikiranmu bahwa Tuhan sedang menghukum engkau. Tuhan sedang mengganjar engkau dengan penderitaan, dengan sakit penyakit. Semua hal yang buruk bukan dari Tuhan. Waktu Anda percaya Yesus, Anda perlu melihat Dia, bagaimana apa yang Dia katakan. Saudara perlu melihat, mendengar, dan kembali merenungkan semua perjalanan Yesus, baik perkataannya, tindakannya, semuanya yang Dia lakukan. Itu berdasarkan kasih. Tidak ada penghukuman di dalam Yesus Kristus, Roma 8 ayat 1. Jangan mau ditipu oleh iblis dan berkata bahwa Tuhan sedang menghukum engkau. Di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Yang ada adalah kemurahan. Mari saudara, masuki hari yang baru ini dengan memiliki cara pandang yang baru. Melihat Yesus, melihat Bapa yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara dengan kasih yang kekal. Dia mengasihi saudara karena Dia sudah menebus saudara dan saya dengan darahnya yang mahal. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Engkau yang menjadi kekuatan. Engkaulah yang sudah memberikan Yesus bagi kami. Dan kami boleh mengalami kasih yang berlimpah-limpah. Kami bersyukur dan menerima semua kebaikan dari Tuhan Yesus pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.